Perkenalkan, nama saya Fauzi Firmansyah dari absen 15. Di sini saya akan membahas tentang 10 konsep, 4 prinsip, dan 3 pendekatan. Yang pertama, saya akan menjelaskan 10 konsep. Yang pertama itu konsep lokasi. Konsep lokasi membahas tentang letak atau posisi spesial dari objek tertentu di permukaan bumi. Secara umum, lokasi terbagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Apa sih lokasi absolut? Lokasi absolut adalah letak atau tempat yang di luar dari garis lintang dan garis bujur. Lokasi absolut keadaannya tetap karena berpedoman pada garis astronomis bumi. Terus yang kedua, lokasi relatif. Lokasi relatif adalah letak atau tempat dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Lokasi relatif dapat berganti-ganti sesuai dengan objek yang ada di sekitarnya. Yang kedua, konsep jarak. Konsep jarak adalah ruang yang menghubungkan antara dua lokasi atau dua objek. Konsep jarak dibagi menjadi dua, yaitu jarak mutlak dan jarak relatif. Jarak mutlak adalah jarak dua tempat yang berdasarkan garis lurus di udara yang mudah diukur pada peta. Contohnya jarak Jakarta sampai Malang. Lalu jarak relatif dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan diperlukan maupun satu biaya angkutan. Contoh jarak Jakarta sampai Malang dengan pesawat adalah 1,5 jam. Yang ketiga, keterjangkauan. Konsep geografi ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contoh, dari Jakarta akan lebih mudah dijangkau kota Padang daripada Kepulauan Mentawai. 4. Pola. Konsep ini mengacu pada susunan dan penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contoh, pada permukiman penduduk di wilayah pesisir memanjang mengikuti garis pantai. 5. Morfologi. Morfologi menggambarkan perwujudan daratan di permukaan bumi, yaitu merupakan hasil pengangkatan dan penurunan wilayah melalui proses geologi. Contohnya seperti pulau-pulau, dataran yang luas, pegunungan, dan lembah. Yang keenam adalah aglomerasi. Konsep geografi ini adalah kecenderungan persabaran yang bersifat berkelompok pada suatu wilayah. Contohnya permukiman penduduk masyarakat perkotaan, mereka cenderung tinggal mengelompok. Yang ketujuh, interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan berhubungan timbal baik atau saling bergantungan antar wilayah. Contoh hubungan antar desa kota, warga membutuhkan makanan dari desa, sedangkan warga desa membutuhkan teknologi dari kota. Yang ke-8, nilai guna. Nilai guna mengacu pada kelebihan yang memiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai guna yang berbeda berdasarkan fungsinya. Contoh, wilayah yang memiliki alam yang indah cocok sebagai daerah wisata. Yang ke-9, diferensi area. Diferensi area menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan lainnya. Contoh konsep ini misalnya masyarakat yang tinggal di pesisir bekerja sebagai nelayan, sedangkan warga penduduk pegunungan biasanya bekerja di kebun atau ladang. Yang ke-10, keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contohnya, daerah hilir mengalami banjir karena pembangunan yang terjadi di daerah hulur. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip. Yang pertama itu ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran atau distribusi menyatakan suatu gejala dan fenomena yang tersebar secara tidak merata dan tidak sama di permukaan bumi. Gejala atau fenomena tersebut dapat berupa fenomena fisik maupun fenomena sosial. Fenomena geografi yang bisa diteliti misalnya bencana alam, tumbuhan, hewan, dan manusia. Prinsip ini digunakan untuk mengungkapkan hubungan antar fenomena secara menyeluruh. Prinsip persebaran juga dipakai ini untuk memperkirakan keadaan mendatang. Contoh prinsip persebaran adalah persebaran flora dan fauna di Indonesia, persebaran potensi air, dan persebaran potensi penduduk
transmigran di Indonesia. Yang kedua, prinsip interrelasi. Prinsip interrelasi adalah hubungan yang saling terkaitan antara gejala yang satu dengan gejala geografi yang lain di dalam satu ruang. Hubungan yang saling terkait ini bisa terjadi antar fenomena fisik dan fenomena sosial. Intinya, prinsip ini dapat dipakai mengurangi hubungan gejala-gejala dalam suatu yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, prinsip deskripsi. Prinsip geografi berikutnya adalah prinsip deskripsi. Prinsip ini digunakan untuk menjelaskan lebih jauh tentang gejala-gejala di permukaan bumi yang dapat diamati. Persebaran dan hubungan dari gejala serta fenomena ini biasanya disajikan dalam bentuk grafik atau data maupun peta. Yang keempat, prinsip korologi. Terakhir, prinsip korologi. Prinsip ini merupakan yang saling berkomprehensif karena merupakan perpaduan ketiga prinsip sebelumnya. Tiap gejala atau fenomena geografi dikajikan dengan memadukan prinsip persebaran, interrelasi, dan deskripsi. Prinsip korologi dapat menunjukkan perbedaan gejala, fenomena, dan fakta antar wilayah. Contohnya, penggunaan prinsip ini misalnya mengetahui masalah suhu udara, perlu penelitian mengenai perbedaan suhu udara pada pedesaan atau perkotaan. Penyebab timbulnya udara sejuk di pedesaan dan pengaruh banyaknya pepohonan di Indonesia. Contoh lainnya mencari tahu mengenai kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan Pulau Timur Indonesia. Perlu meneliti jumlah sumber daya di kedua pulau, penyebab pembangunan di Pulau Jawa lebih maju, dan lainnya. Yang seterusnya saya akan menjelaskan aspek pendekatan. Yang pertama ada pendekatan ke ruangan atau spasial. Pendekatan ke ruangan adalah upaya dalam mengkaji rangkaian persamaan dari perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Analisis keruangan merupakan pendekatan yang khas dalam geografi karena merupakan studi tentang keanekaragaman ruang muka bumi dengan membahas masing-masing aspek keruangannya. Pendekatan geografi satu ini digunakan sebagai medium untuk mengetahui peta persebaran ruang yang ada. Yang kedua, pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Pendekatan ke lingkungan adalah instrumen daripada pendekatan geografi untuk mengetahui adanya hubungan dari unsur-unsur yang ada di suatu lingkungan. Hal ini berkaitan dengan lingkungan antar makhluk hidup dan makhluk hidup dengan lingkungan alamnya. Yang ketiga, pendekatan kompleksi wilayah atau regional. Berbeda dengan dua pendekatan di atas, pendekatan kompleks wilayah atau regional ini adalah peleburan dari pendekatan ke ruangan dan lingkungan. Adanya interaksi antar wilayah akan kemungkinan terjadinya perkembangan. Hal ini bisa terjadi karena harfiah suatu wilayah di bumi memiliki unsur pembeda di setiap wilayah. Unsur pembeda ini terjadi adanya unsur dalam ruang-ruang berbeda, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Contoh dari pendekatan kompleks wilayah yaitu manusia yang membangun rumah harus melihat karakteristik wilayah dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, rumah yang dibangun di tepi pantai akan memiliki fondasi yang kokoh dan kuat. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.